Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Arif Rahmanto. Tentunya masih dalam kondisi COVID-19. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah kaitannya dengan perizinan usaha. Perizinan usaha itu sangat penting bagi seorang usaha. Untuk itu perlu mempelajari apa yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan perizinan usaha. Sebelum nanti saya sampaikan pada masalah perizinan usaha, terlebih dahulu akan saya sampaikan lingkup administrasi yang terkait dengan dunia usaha. Ada beberapa lingkup kaitannya dengan administrasi dunia usaha. Di sini saya akan menjabarkan beberapa poin saja yang dianggap sangat penting. Untuk yang pertama yaitu perizinan usaha yang nanti akan kita bahas pada materi kali ini. Selain perizinan usaha, itu administrasi yang terkait dengan dunia usaha itu juga ada beberapa. Yaitu yang kedua yaitu surat menyurat, kemudian pencatatan transaksi, kemudian pembuatan laporan. Tentunya dalam dunia usaha juga perlu membuat sebuah laporan, baik itu laporan rugi laba, laporan penjualan, ataupun laporan-laporan lain yang dirasa perlu bagi seorang usaha. Kemudian selain pembuatan laporan di dalam administrasi yang terkait dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis, itu juga ada kaitannya dengan kewajiban bagi seorang pengusaha, yaitu dengan adanya pengurusan pajak. Hal ini juga dirasa sangat penting bagi seorang wirausaha. Kemudian yang keenam, selain adanya pengurusan pajak, juga dalam administrasi usaha itu lingkupnya juga adalah penyusunan proposal usaha. Ini biasanya ketika pengusaha memulai sebuah bisnis atau mau memasarkan sebuah bisnis perlu menyusun sebuah proposal usaha. Kemudian yang ketujuh yaitu MOU atau perjanjian kerjasama, baik dari perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Kemudian yang kedelapan yaitu administrasi kaitannya dengan penggajian personalia. Ini juga sangat perlu administrasi personalia. Yang kesembilan adalah pengajuan kredit atau pembiayaan. Ini juga dirasa perlu karena biasanya dalam dunia usaha perlu adanya sebuah suntikan modal. Dan ini juga perlu sebuah pengajuan kredit. Selanjutnya kita bahas langsung poinnya yaitu tentang perizinan usaha. Tentu sudah tahu pengertiannya tadi. Ini berdasarkan surat keputusan Menteri Perdagangan ya, per 19 Desember 84. Di dalam perizinan usaha, tentu sebelum kita melangkah apa itu beberapa izin usaha, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah izin prinsip, yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk perusahaan industri. Yang kedua adalah izin penggunaan tanah, kemudian izin mendirikan bangunan. Perlu ini biasanya untuk IMB itu dikeluarkan oleh Pemda dalam pengawasan dinas pengawasan bangunan. Kemudian situ atau surat izin tempat usaha, bisa dikatakan sebagai izin gangguan. Kemudian surat izin usaha perdagangan jika usaha itu di dalam lingkup perdagangan. Kemudian wajib daftar